teman-teman, selamat datang di podcast Etika Bicara. Perkenalkan, aku Ezra Indriani, bisa dipanggil Indri, aku sebagai host. Dan di episode kali ini kita akan membahas kebebasan pers di era digital dilihat dari sisi hukum, etika, dan dampaknya bagi masyarakat. Oke, di era digital saat ini, informasi bisa tersebar dengan sangat cepat melalui berbagai platform media. Sebenarnya di satu sisi, kebebasan pers ini menjadi pilar penting dalam demokrasi. Namun di sisi lain, muncul berbagai tantangan seperti penyebaran hoaks, pelanggaran etika jurnalistik, hingga penyalahgunaan kebebasan berekspresi. Karena itu, hari ini aku tidak sendiri. Aku ditemani oleh 3 narasumber yang akan berbagi pandangan dan pengalaman mereka. Ada Kak Wanda. Hai Kak Wanda. Hai guys. Ada Kak Tania. Hai Kak Tania. Hai guys. Dan ada Kak Putri. Hai Kak Putri. Yes. Kita akan ngobrol santai ya, tapi tetap berbobot tentang bagaimana kebebasan pers di era digital ditinjau dari aspek hukum, etika, dan dampaknya bagi masyarakat. Sebelum memulai pembahasan kita mulai dari perkenalan singkat dulu lah ya. Mungkin dimulai dari Kak Tania. Oke. Halo semuanya, aku Tania. Senang bisa ikut dalam berdiskusi hari ini. Aku tertarik membahas soal kebebasan pers, terutama dari sisi hukum dan juga regulasi yang mengaturnya di Indonesia. Oke, terima kasih Kak Tania perkenalan singkatnya. Selanjutnya ada Kak Wanda. Halo semuanya, aku Wanda Lestari. Dan aku tertarik pada isu etika jurnalistik, bagaimana media seharusnya menjalankan perannya secara bertanggung jawab di tengah arus informasi digital sekarang. Oke, terima kasih ya Kak Wanda atas perkenalan singkatnya. Sekarang kita akan berkenalan dengan Kak Putri. Hai Kak Putri. Halo semuanya, aku Putri. Di sini aku tertarik untuk mengaji dampak kebebasan pers terhadap masyarakat. Khususnya bagaimana informasi mempengaruhi opini publik dan perilaku sosial. Oke, terima kasih ya Kak Putri dan terima kasih kepada 3 narasumber aku yang telah memperkenalkan diri secara singkat. Sekarang kita langsung masuk aja ya ke topik pembahasan tentang kebebasan pers dari sudut pandang hukum. Aku mau nanya pertama nih sama Kak Tania. Kak Tania, menurut kamu bagaimana sih sebenarnya posisi kebebasan pers dalam hukum di Indonesia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Indri. Menurut saya, secara hukum, kebebasan pers dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Undang-undang ini menjamin bahwa pers bebas dari sensor dan juga tekanan, baik dari pemerintah maupun pihak lain. Namun, kebebasan ini tetap memiliki batas seperti larangan menyebarkan fitnah, ujaran kebencian, dan juga berita bohong. Berarti kebebasan pers itu bukan kebebasan tanpa batas ya Kak? Betul sekali Kak Indri, kebebasan pers harus dijalankan secara bertanggung jawab dan juga sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Oke, terima kasih ya Kak atas jawabannya. Sekarang aku mau nanya dulu deh ke Kak Wanda nih. Kak Wanda, menurut kamu seberapa penting sih etika dalam praktik kebebasan pers di era digital? Oke, baik. Etika itu sangat penting, Kak. Karena apa? Karena meskipun pers punya kebebasan tersebut, tetap ada tanggung jawab moral yang harus dijaga. Wartawan dan media harus memverifikasi informasi, menjaga keberimbangan berita, serta tidak memihak atau memprovokasi publik. Apalagi di era digital, tekanan untuk menjadi yang tercepat seringkali membuat etika diabaikan. Padahal dampaknya bisa sangat besar loh. Jadi bisa dibilang ya Kak Wan, kalau etika ini menjadi penyeimbang dari kebebasan itu sendiri ya Kak? Nah iya, betul banget Kak. Tanpa etika, kebebasan pers justru bisa merugikan masyarakat. Oke, terima kasih Kak Wanda atas jawabannya. Sekarang aku mau nanya ke Kak Putri tentang dampak kebebasan pers bagi masyarakat. Kak Putri, menurut kamu apa dampak kebebasan pers terhadap masyarakat saat ini?
Jadi dampaknya itu sangat besar. Di satu sisi, masyarakat jadi lebih mudah untuk mendapatkan informasi dan lebih kritis terhadap isu sosial dan politik. Tetapi di sisi lain, jika informasi yang beredar tidak akurat, masyarakat bisa salah paham, terprovokasi, bahkan terpecahkan. Oleh karena itu, masyarakat juga perlu memiliki literasi media agar bisa menyaring informasi yang diterimanya. Berarti tanggung jawab itu bukan hanya di media, tapi juga di masyarakat sebagai konsumen informasi ya Kak? Ya, betul sekali. Kebebasan pers itu harus dibagikan dengan kesadaran publik dalam menyikapi informasi. Oke, terima kasih ya Kak Putri atas jawabannya. Baik teman-teman semuanya, aku mau nanya nih sama kalian tentang contoh kebebasan pers di era digital, ditinjau dari aspek hukum, etika, dan dampaknya masyarakat. Apa aja sih? Baik, yang pertama, kebebasan pers di era digital. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam praktik kebebasan pers, media daring, media sosial, dan juga platform media digital yang memungkinkan informasi diproduksi dan disebarluaskan dengan begitu cepat tanpa batas, ruang, dan juga waktu. Pers tidak lagi dimonopoli oleh media cetak atau penyiaran konvensional, melainkan juga oleh portal berita online dan juga jurnalisme warga. Contoh dari kebebasan pers di era digital adalah salah satu media online yang memberitakan dugaan kasus korupsi pejabat publik berdasarkan data investigasi dan juga dokumen resmi. Melalui platform digital, berita tersebut dapat diakses masyarakat luas secara cepat dan menjadi bahan diskusi publik. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tania. Jika ditinjau dari aspek hukumnya, itu seperti apa ya Kak? Oke, baik. Dari aspek hukumnya itu ya Kak, ada kebebasan pers di Indonesia dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang menyatakan bahwa pers bebas dari penyensoran, pemberedalan, dan penyelenggaraan penyiaran. Dan selain itu, kebebasan berekspresi juga dijamin dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28. Namun, dalam praktik digital, pers tetap terikat pada aturan hukum lain seperti Undang-Undang ITE, dan terutama terkait penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian. Oleh karena itu, kebebasan pers harus dijalankan secara bertanggung jawab sesuai koordinat hukum. Dan secara etika, kebebasan pers di era digital sekarang harus berlandaskan kode etik jurnalistika seperti prinsip akurasi, keberimbangan, dan verifikasi informasi. Media digital dituntut tidak hanya cepat dalam menyampaikan berita, tetapi juga cermat agar tidak menyesatkan publik. Pelanggaran etika sering terjadi ketika media mengutamakan klik dan viralitas tanpa verifikasi yang memadai, sehingga berpotensi menyebarkan informasi yang tidak benar atau merugikan pihak tertentu. Begitu, Kak. Oke, terima kasih ya jawabannya Kak Wanda. Jika dilihat dari dampak kebebasan pers bagi masyarakat itu seperti apa ya Kak? Jadi kebebasan pers di era digital membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya antara lain meningkatkan keterbukaan informasi, pengawasan terhadap kekuasaan, serta partisipasi publik dalam diskusi sosial dan politik. Namun, dampak negatifnya adalah maraknya hoaks, diinformasikan, dan polarisasi opini di masyarakat akibat penyebaran informasi yang tidak kontrol. Oleh karena itu, literasi media menjadi penting agar masyarakat mampu menyaring dan menilai informasi secara kritis. Jadi, kebebasan pers di era digital merupakan pilar penting dalam demokrasi, namun harus dijalankan dengan memperhatikan aspek hukum dan etika, dengan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Pers dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang merugikan. Oke, terima kasih ya atas jawaban dari ketiga narasumber aku. Berarti dari diskusi hari ini kita dapat menyimpulkan ya bahwa sebenarnya kebebasan pers ini merupakan pilar penting dalam kehidupan demokrasi. Namun juga kebebasan pers tersebut harus dijalankan dengan tanggung jawab, mematuhi hukum, menjunjung etika, dan mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat.
Karena kebebasan tanpa batas justru itu bisa menimbulkan masalah baru, sementara kebebasan yang disertai tanggung jawab akan membawa manfaat besar bagi publik. Oke, terima kasih ya, kita sudah di ujung podcast kita. Terima kasih banyak untuk Kak Tania, Kak Wanda, dan Kak Putri atas diskusi yang sangat bermanfaat ya pada hari ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami. Saya Indri, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Bye-bye.